Pernah nggak sih kamu merasa marah tapi milih diam saja karena takut bikin suasana ini menjadi nggak enak atau takut dikira egois? Mungkin kelihatannya nggak apa-apa guys, tapi tahu nggak kalau terus-terusan dipendam, marah itu bisa punya dampak yang lebih besar dari apa yang kita kira. Kemarahan itu sebenarnya emosi yang wajar banget, sama seperti bahagia, sedih, atau takut. Tapi di budaya kita yang sering menekankan pentingnya harmoni ini, emosi itu sering dianggap negatif. Akibatnya, banyak dari kita yang lebih memilih untuk memendam marah. Demi apa? Demi menjaga hubungan atau biar nggak dianggap buruk. Saat kamu menekan rasa marah, sebenarnya tubuhmu sedang bekerja keras banget loh. Detak jantungmu naik, tekanan darah ikut meningkat, bahkan otot-ototmu ini jadi tegang. Ini tuh tanda tubuh kamu tuh sedang stres. Kalau ini terus-terusan terjadi, efeknya itu bisa serius loh. Mulai dari hipertensi, penyakit jantung, sampai dengan gangguan pencernaan. Nah, dampaknya itu nggak cuma di fisik, tapi juga ke mental. Memendam emosi itu bisa bikin stres berkepanjangan, kecemasan, bahkan depresi. Selain itu, lama-lama kamu bisa saja meledak di saat yang gak tepat dalam hubungan sosial. Ini tuh bisa bikin jarak antara kamu dan orang lain. Karena komunikasi itu jadi tidak jujur. Seorang filsuf dari psikolog Jerman yaitu Ludwig Klages mengatakan kalau ekspresi emosi itu penting buat kesejahteraan psikologis kita. Dia percaya kalau marah itu salah satu cara tubuh kita ini bereaksi terhadap sesuatu yang gak adil. Kalau marah ini gak diungkapkan, dia bisa berubah menjadi konflik yang tersembunyi, yang justru lebih susah untuk diberesin. Nah, coba bayangin di dalam keluarga, kalau ada yang milih diam waktu lagi nggak puas nih, dia itu sebenarnya bisa bikin hubungan jadi tegang. Walaupun di luar kelihatannya dia baik-baik saja, tapi ketegangan ini kalau dibiarkan bisa pelan-pelan merusak hubungan loh. Lalu, bagaimana cara kita mengelola kemarahan ini tanpa merusak hubungan atau kesehatan? Berdasarkan hasil beberapa penelitian mengungkapkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat kita coba. Yang pertama ada displacement. Di sini kita bisa lakukan sesuatu yang positif seperti olahraga, melukis, atau sekedar bersih-bersih rumah. Yang kedua yaitu ubah pola pikir. Di sini kita bisa coba lihat situasi dari sudut pandang orang lain atau fokus ke sisi baiknya saja. Yang ketiga adalah self-talk positif. Di sini kita bisa gunakan afirmasi seperti ini hanya sementara atau saya bisa kok mengendalikan semua ini. Dan yang keempat ada wudhu atau ritual spiritual. Nah, dalam perspektif Islam, cara ini itu tidak hanya menenangkan tubuh, tapi juga memberikan ketenangan batin. Yang kelima ada teknik pernapasan dalam. Di sini kita bisa menarik nafas dalam-dalam karena itu dapat membantu tubuh dan pikiran kita ini menjadi lebih rileks. Keenam ada strategi coping. Di sini hadapi emosi kita itu dengan kesabaran dan rasa syukur. Kita juga pelajari seni memaafkan untuk melepaskan beban emosi kita. Nah, kalau kita berhasil mengelola marah ini dengan cara yang sehat, banyak banget perubahan positif yang bisa kita rasain. Emosi kita jadi lebih stabil, hubungan dengan orang lain lebih jujur dan terbuka, dan yang paling penting kita bisa lebih damai dengan diri sendiri. Nah, mengekspresikan amarah secara sehat itu bukan berarti mengeluarkan semuanya tanpa kontrol, tapi kita bisa belajar untuk ngomong secara asertif, menyampaikan perasaan kita dengan jelas, tapi tetap menghormati perasaan orang lain. Ini tuh kunci komunikasi yang baik. Nah, dalam filosofi stoikisme ini, marah itu bukan sesuatu yang harus ditahan atau dilampiaskan, tapi dipahami. Dengan relaksasi dan mindfulness, kita diajak untuk evaluasi apakah marah ini rasional atau cuma reaksi emosional sesaat. Teknik ini tuh bantu kita untuk merespon sesuatu menjadi lebih bijak.
Jadi apa yang bisa kita ambil dari ini? Marah itu bukan musuh, marah adalah tanda kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kuncinya ada di cara kita merespon emosi ini. Ingat, memendam marah nggak menyelesaikan masalah guys. Sebaiknya kalau kita belajar mengenali, memproses, dan mengekspresikan emosi ini dengan cara yang sehat. Kita nggak cuma menjaga kesehatan mental, tapi juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis.